Di panggung geopolitik dunia yang luas dan kompleks ini, kita seringkali menemukan interaksi yang rumit antara berbagai negara dan kepentingan. Hubungan antar negara terus berubah, dipengaruhi oleh sejarah, ekonomi, dan ambisi strategis. Salah satu persaingan yang paling mencolok dan penuh konsekuensi adalah persaingan antara Amerika Serikat dan Iran. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sebuah perseteruan yang telah membentuk lanskap politik Timur Tengah selama beberapa dekade. Persaingan ini adalah salah satu yang paling kompleks dan berlarut dalam sejarah modern. Akar masalahnya dalam melibatkan ideologi, kepentingan ekonomi, dan perebutan pengaruh regional. Amerika Serikat, sebagai kekuatan super global dengan jangkauan dan pengaruh yang tak tertandingi, berhadapan dengan Iran, sebuah negara dengan sejarah panjang dan kebanggaan nasional yang kuat. Iran adalah kekuatan regional dengan ambisi besar untuk memainkan peran yang lebih besar di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Strategi Iran sering bertentangan dengan kepentingan Barat, terutama Amerika Serikat, dalam berbagai isu seperti program nuklir, dukungan terhadap kelompok-kelompok militan, dan kebijakan regional. Ketegangan ini telah berlangsung puluhan tahun, melewati berbagai pemerintahan dan perubahan kebijakan di kedua negara. Hubungan ini ditandai oleh sanksi ekonomi yang melumpuhkan, yang bertujuan untuk menekan Iran agar mengubah perilakunya. Selain itu, ada kebuntuan diplomatik yang berulang, dengan upaya negosiasi yang seringkali gagal mencapai hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Konflik proksi juga menjadi ciri khas hubungan ini, di mana kedua negara mendukung pihak-pihak yang berlawanan dalam konflik regional, memperburuk ketegangan, dan memperpanjang instabilitas. Memahami keseimbangan militer antara Amerika Serikat dan Iran sangat penting untuk menganalisis dinamika kekuatan di kawasan ini. Pemahaman ini penting untuk menilai risiko eskalasi yang dapat memicu konflik yang lebih luas dan menghancurkan. Semua ini terjadi di Timur Tengah, kawasan vital bagi stabilitas energi dunia dan keamanan global. Amerika Serikat mengandalkan kekuatan konvensional yang besar dan jaringan global pangkalan militer dan aliansi. Sementara Iran, dengan sumber daya yang lebih terbatas, menonjolkan perang asimetris dan jaringan proksi yang luas di seluruh wilayah. Analisis mendalam ini akan membedah dan mengeksplorasi kekuatan militer masing-masing negara, dari jumlah personel hingga kemampuan tempur. Kita juga akan meneliti teknologi yang mereka miliki, dan aliansi strategis yang mendukung posisi mereka di panggung dunia. Dengan memahami semua faktor ini, kita dapat lebih memahami apa yang benar-benar dipertaruhkan dalam persaingan ini, dan potensi konsekuensinya bagi stabilitas global. Kekuatan militer dimulai dari manusianya. Amerika Serikat memiliki sekitar 2,1 juta personel semua sukarela, sangat terlatih, dan berpengalaman di berbagai zona konflik. Iran mengandalkan kombinasi tentara profesional, wajib militer, dan paramiliter, dengan total sekitar 1,1 juta personel. Basij, pasukan paramiliter Iran, bisa memobilisasi jutaan orang dalam keadaan darurat, memberi kedalaman pertahanan yang besar. Perbedaan utama, Amerika berinvestasi besar dalam pelatihan dan teknologi, menghasilkan profesionalisme tinggi. Iran menekankan patriotisme, ketahanan, dan strategi perang asimetris, siap menghadapi invasi di tanah sendiri. Dalam perang defensif, kekuatan manusia Iran menjadi tantangan besar bagi penyerang. Perang exam. Perbedaan perangkat keras militer sangat mencolok. Amerika Serikat mengoperasikan ribuan tank M1 Abrams, kendaraan tempur canggih, dan lebih dari 12.000 pesawat, termasuk F-22 dan F-35. Iran memiliki sekitar 4.000 tank, kebanyakan model lama, dan sekitar 50 pesawat, mayoritas buatan era 1970-an. Kesenjangan teknologi sangat besar. Amerika menguasai udara dan darat dengan keunggulan mutlak. Iran mengandalkan rudal anti-tank, artileri, dan sistem pertahanan udara berlapis untuk memperlambat musuh. Strategi Iran membuat wilayahnya berbahaya bagi penyerang, bukan menguasai udara. Di lautan, dominasi Amerika tak tertandingi. 11 kapal induk nuklir, hampir 500 kapal, dan armada kapal selam bertenaga nuklir. Iran fokus pada perang asimetris di Teluk Persia dan Selat Hormuz, mengandalkan ratusan kapal cepat dan rudal anti-kapal. Kapal perusak dan kapal selam Amerika mampu menyerang dari jarak jauh dan bertahan dari serangan besar-besaran. Iran tak bisa menandingi kekuatan laut Amerika, tapi mampu mengancam jalur vital energi dunia.
Ancaman menutup Selat Hormuz menjadi penangkal strategis utama Iran. Setiap konflik di laut akan berdampak besar pada ekonomi global. Amerika Serikat unggul dalam inovasi militer, dari stealth presisi hingga jaringan satelit dan cyber warfare. Anggaran pertahanannya terbesar di dunia menopang dominasi teknologi dan operasi terintegrasi. Iran dibatasi sanksi fokus pada rudal balistik, drone murah, dan perang siber untuk mengimbangi kekurangan teknologi. Rudal dan drone Iran menjadi alat utama penangkal dan proyeksi kekuatan regional. Amerika mengandalkan operasi jaringan real-time, sedangkan Iran berupaya mengganggu komunikasi dan sistem komando lawan. Perang asimetris dan serangan siber menjadi senjata utama Iran untuk menyeimbangkan medan tempur. Inovasi dan adaptasi menjadi kunci kedua pihak dalam menghadapi tantangan modern. Kekuatan Amerika diperbesar oleh aliansi global, terutama NATO dan kemitraan di Timur Tengah. NATO menjamin respons multinasional terhadap agresi, memperkuat posisi Amerika di setiap konflik besar. Sekutu utama di kawasan, Israel, Arab Saudi, UAE, menjadi tuan rumah pangkalan militer dan berbagi intelijen. Akses ke pangkalan di Qatar, Bahrain, dan UAE memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke depan pintu Iran. Koalisi ini mampu memberlakukan blokade ekonomi, mengisolasi Iran, dan menciptakan tekanan militer di banyak front. Perang melawan Amerika berarti menghadapi koalisi global, bukan hanya satu negara. Iran membangun jaringan proksi dan sekutu regional, dikenal sebagai poros perlawanan. Suriah, Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman menjadi ujung tombak strategi pertahanan maju Iran. Jaringan ini memungkinkan Iran memproyeksikan kekuatan dan mengacaukan lawan di luar perbatasannya. Jika diserang, proksi Iran siap meluncurkan serangan terkoordinasi di seluruh kawasan, memperluas konflik. Dukungan diplomatik dan teknologi dari Rusia dan Tiongkok menambah kedalaman strategis Iran. Iran tak punya aliansi formal, tapi jaringan proksi dan mitra global memperkuat posisinya. Balasan Iran tidak akan terbatas pada medan perang konvensional. Serangan rudal, yang menargetkan pangkalan-pangkalan AS dan sekutu di seluruh wilayah, akan menjadi respons langsung dan dahsyat. Serangan proksi yang diluncurkan oleh milisi yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah akan memperluas konflik di luar perbatasan Iran. Dan gangguan ekonomi, termasuk sabotas terhadap tanker minyak dan pemblokiran jalur pelayaran utama, akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Akan menyulut kawasan, menyeret negara-negara tetangga ke dalam konflik dan memperburuk ketidakstabilan yang sudah ada. Dan pasar global akan mengalami kekacauan, dengan harga minyak melonjak dan ekonomi dunia terjerumus ke dalam krisis. Pendudukan apapun akan menghadapi pemberontakan sengit dengan warga sipil Iran mengangkat senjata untuk membela negara mereka. Menggemakan yang terburuk dari Irak, di mana pasukan AS berjuang selama bertahun-tahun untuk menekan pemberontakan yang berdarah. Dan Afghanistan, di mana Taliban membuktikan bahwa mereka tidak dapat dikalahkan meskipun ada keterlibatan militer selama puluhan tahun. Biaya dalam nyawa, baik bagi warga sipil maupun personel militer, akan sangat besar. Sumber daya yang dialihkan dari kebutuhan mendesak lainnya akan mencapai ratusan miliar dolar. Dan stabilitas akan sangat besar, dengan konsekuensi jangka panjang bagi kawasan dan dunia. Pada akhirnya, kedua negara dan Iran akan menderita kerugian yang tak terhitung. Dan dunia akan merasakan dampak dari konflik yang tidak perlu ini. Akan dibiarkan memungut puing-puing dari perang yang seharusnya tidak pernah terjadi. Perang akan melanda Timur Tengah. Irak akan menjadi medan perang, negara-negara Teluk akan menghadapi serangan rudal, dan Israel bisa melihat konflik besar dengan Hizbullah. Infrastruktur minyak akan menjadi sasaran, mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi global. Jutaan orang bisa mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan yang membentang dari Turki hingga Eropa. Iran akan bersandar pada proksi dan mencari dukungan dari Rusia dan Tiongkok. Kekuatan besar kemungkinan akan menghindari intervensi langsung, tetapi dapat memberikan jalur kehidupan ekonomi dan diplomatik. Konflik akan memperdalam perpecahan global, dengan negara-negara seperti Turki dan Pakistan terjebak di tengah, mendesak deeskalasi, tetapi bersiap untuk dampak buruk. Biaya perang yang sebenarnya adalah manusia, ribuan tewas, kota-kota hancur, dan jutaan mengungsi. Infrastruktur akan runtuh, penyakit dan kelaparan akan menyebar, dan kelompok ekstremis bisa berkembang dalam kekacauan. Kekerasan sektarian akan semakin dalam, memundurkan harapan perdamaian regional selama puluhan tahun. Ini bukan hanya kontes strategis,
Ini adalah potensi bencana kemanusiaan. Memahami taruhan ini sangat penting. Hanya diplomasi yang dapat mencegah bencana.